Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucilia Rizka Ashar dari Prodi Hukum semester 6 dengan nomor induk mahasiswa 20 20 40 1075. Hukum adalah sebuah kumpulan dari aturan-aturan yang tidak hanya berlaku bagi masyarakat, akan tetapi juga bagi hakim atau pihak-pihak yang menerapkan aturan-aturan itu sendiri. Itu merupakan pengertian dari hukum menurut filsuf yang terkenal asal Yunani, yaitu Aristoteles. Mungkin mahasiswa hukum mengetahui akan quotes tersebut. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa itu hukum dikaitkan dengan kemerdekaan, kesejahteraan, dan keadilan menurut perspektif saya pribadi. Menurut saya pribadi, hukum adalah sebuah aturan yang dibuat oleh manusia untuk mengatur tingkah laku dari manusia itu sendiri. Hukum biasanya berisikan tentang perintah atau larangan yang bersifat mengikat bagi semua orang. Secara umum, dalam perspektif saya, hukum dibagi menjadi dua, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Menurut saya pribadi, hukum tertulis adalah sebuah peraturan yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang telah disahkan dan diakui oleh suatu negara. Contohnya adalah Undang-Undang Dasar 1945, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan sebagainya. Sedangkan hukum tidak tertulis adalah sebuah aturan yang berlaku pada suatu masyarakat tertentu, yang apabila hukum tidak tertulis ini tidak dilaksanakan atau dilanggar akan menimbulkan suatu sanksi sosial. Hukum tidak tertulis ini biasanya disebut sebagai hukum adat istiadat atau hukum kebiasaan. Namun, pada dasarnya, hukum itu bertujuan untuk mengatur masyarakat, mengatur manusia agar lebih teratur dan lebih tertib, agar manusia ini tidak sewenang-wenang terhadap sesamanya, dan juga untuk menjadikan manusia ini lebih menghargai akan hak-hak orang lain sehingga tidak dilanggar. Untuk kali ini saya akan menghubungkan definisi hukum dengan beberapa poin. Poin yang pertama yaitu keadilan. Dalam pandangan saya atau dalam kacamata saya, keadilan adalah sesuatu yang berjalan sesuai dengan porsinya. Dapat dikatakan juga, keadilan adalah perlakuan dari manusia yang sesuai dengan hak dan kewajibannya. Maka, kaitannya antara hukum dengan keadilan adalah suatu perbuatan manusia atau tindakan dari manusia yang sesuai porsi antara hak dan kewajibannya. Contoh berdasarkan pengalaman pribadi saya, keadilan yang saya rasakan adalah ketika saya mendapatkan perlakuan yang sama di keluarga dengan kakak saya. Artinya saya tidak dibeda-bedakan dengan kakak saya, dan saya mendapatkan hak-hak saya dan kakak saya itu sama. Dan untuk kasus keadilan yang pernah saya ketahui adalah kasus pembegalan di daerah Madura, tepatnya pada tahun 2018,
Saat itu ada seorang pembegal yang akan merampas harta benda milik si korban. Namun, naasnya si korban melakukan bela diri yang menyebabkan si pelaku ini tewas saat perjalanan menuju ke rumah sakit. Namun sangat disayangkan bahwa si korban ditetapkan oleh polisi setempat sebagai tersangka. Hal ini sempat menjadi polemik di antara masyarakat, dan Bapak Menko Polhukam juga sempat memberikan pendapat serta turun tangan dalam menangani kasus tersebut. Pada akhirnya, si korban dibebaskan dan diberikan apresiasi oleh pihak polisi setempat. Selanjutnya, saya akan menghubungkan definisi hukum dengan poin yang kedua, yaitu kesejahteraan. Menurut saya pribadi, kesejahteraan adalah kondisi manusia yang layak, baik sandang, pangan, dan papannya. Dapat dikatakan juga kesejahteraan adalah ketika manusia dapat mencukupi kebutuhan hidupnya dengan baik. Dalam kehidupan sehari-hari yang sering saya jumpai, contoh dari kesejahteraan adalah ketika ada seorang warga yang mendapatkan bantuan dari pemerintah. Warga ini harus memang benar-benar membutuhkan atau dari keluarga yang prasejahtera, karena sudah menjadi haknya untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah, dan sudah menjadi kewajiban dari pemerintah untuk membantu rakyatnya yang dirasa kurang mampu dalam menghidupi kehidupannya, untuk membantu rakyatnya dalam mensejahterakan hidupnya. Hal ini dapat dikatakan adil apabila bantuan tersebut diterima di tangan yang tepat. Artinya dapat diterima oleh orang yang benar-benar membutuhkan bantuan tersebut. Pada poin yang terakhir, yaitu menghubungkan antara definisi hukum dengan kemerdekaan. Dalam kacamata saya, kemerdekaan adalah suatu kebebasan yang dirasakan oleh manusia. Kebebasan ini berarti manusia tidak dalam tekanan pihak manapun. Kaitannya hukum dengan kemerdekaan adalah ketika manusia dapat bebas berekspresi dan berkreasi, namun tetap pada aturan yang berlaku. Aturan tersebut dimaksudkan bukan untuk membatasi kebebasan manusia, namun bertujuan agar manusia tidak berbuat sewenang-wenang yang dapat melanggar hak-hak orang lain. Berdasarkan pengalaman saya, kemerdekaan yang saya rasakan adalah ketika saya dapat bebas berpendapat, bebas mengutarakan pikiran saya tanpa takut adanya intervensi dari pihak lain. Demikian penjabaran saya tentang definisi hukum yang dikaitkan dengan beberapa poin, yaitu poin keadilan, poin kesejahteraan, dan yang terakhir adalah poin kemerdekaan. Apabila ada kurang, ada salah kata, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.